Halo, saya Dwi Anggiasida Bariba. Di video kali ini saya akan membahas tentang ketentuan umum pajak, NPWP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Yang pertama yang saya akan bahas adalah NPWP. NPWP atau nomor wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan hak wajib pajaknya. Fungsi NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran perpajakan dan dalam pengawasan administrasi pajak. Untuk mendaftarkan NPWP harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984. Sedangkan objektif adalah persyaratan bagi subjektif yang menerima pajak penghasilan atau diwajibkan untuk pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penghasilan tahun 1984. Selanjutnya ada sanksi NPWP. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau menyalahgunakan tanpa hak NPWP akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling sebentar adalah 6 bulan dan paling lama adalah 6 tahun. Sedangkan denda paling sedikit adalah 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Penghapusan NPWP akan dilakukan apabila wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia, wajib pajak orang pribadi telah meninggalkan Indonesia, dan wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Selanjutnya yang kedua ada NPPKP atau nomor pengukuhan PKP. Pengertian NPPKP adalah nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban berpajak yang diperuntukkan bagi PKP. NPPKP ini berbeda dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Meskipun kedua fungsinya sebagai identitas perpajakan, perbedaannya adalah NPWP merupakan identitas wajib pajak, baik pribadi maupun badan, yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan wajib perpajakan. Sedangkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak, perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Fungsi PKP adalah sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dan sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Kewajiban yang melekat pada nomor pengukuhan PKP atau NPPKP adalah jika pengusaha telah mendapatkan nomor pengukuhan PKP yang disertai juga dengan surat pengukuhan PKP, maka kepada pengusaha tersebut terikat kewajiban-kewajiban sebagai berikut, yaitu yang pertama ada memungut pajak yang terutang, yang kedua menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPNBM yang terutang. Yang terakhir melaporkan pemungutan, penyetoran, dan perhitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya. Selanjutnya ada SPT atau surat pemberitahuan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Fungsi SPT adalah pemberitahuan bagi wajib pajak sebagai sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
Jenis SPT dibedakan menjadi dua, yaitu surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, sedangkan surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk 1 tahun pajak atau bagi tahunan pajak. SPT tahunan berupa pajak penghasilan, sedangkan SPT massa berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada SSP atau surat setoran pajak. Pengertian SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkannya oleh pejabat kantor penerimaan yang berwenang atau telah mendapatkan validasi. Yang ketiga, tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah bank yang ditunjuk Menteri Keuangan atau kantor pos. Selanjutnya ada SKP atau surat ketetapan pajak. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan kurang pajak bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat ketetapan pajak nihil. Selanjutnya ada STP, surat tagihan pajak. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Fungsi STP adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP wajib pajak, sarana mengenai sanksi administrasi berupa bunga dan denda, dan alat untuk menagih pajak. STP dikeluarkan apabila pajak penghasilan dalam tahunan berjalan kurang dibayar dan dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung. Kekuatan hukum STP adalah STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan secara paksa. Sekian video tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terima kasih.